Yesus, kami datang menghampirimu siang hari ini, bersyukur berterima kasih sebab Tuhan baik, bahkan sungguh teramat baik dalam hidup setiap kami, baik kami yang ada di Batam, juga kami yang ada di Singapura secara khusus. Hari ini kami akan memulai ibadah kami di minggu pertama Maret 2021. Bapa, terima kasih sebab penyertaan-Mu sempurna bagi kami, sehingga kami kembali boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan dalam peribadatan kami. Kami juga mau lebih, Tuhan, dan kami mau mendengarkan Engkau lewat pemberitaan firman. Bapa, berbicaralah, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semua, khususnya jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam kasih Kristus yang ada di Singapura. Hari ini jika engkau tetap bekerja, no off day, be happy. Jika engkau punya off day, juga be happy. Tapi kalau boleh, terhubung dengan ibadah. Nah, hari ini kita ada di minggu pertama bulan Maret. Artinya perjalanan kita semakin jauh, meninggalkan Januari, Februari, dan kita masuk dalam perjalanan-perjalanan yang bagi saya perjalanan-perjalanan yang mengasihkan, karena ada suka, ada duka, dan di antara itu semua ada satu pribadi yang senantiasa bersama kita, ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Siang ini sebelum kita lebih jauh di tahun 2021, saya mau bawa kita kepada sebuah tema tentang iman. Ya, iman. Firman Tuhan Ibrani 11 ayat 1. Sangat populer dan hampir semua kita tahu, bahkan bisa melafalkannya tanpa baca Alkitab. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oh, indahnya firman Tuhan ini. Tapi siang ini, di ibadah ini, Roh Kudus mengingatkan kita bahwasanya iman itu harus terus-menerus kita pelihara. Yang setuju katakan amin. Amin. Iman itu harus terus-menerus kita tumbuhkan. Karena kenapa? Ternyata iman itu punya musuh. Wow, is it? Ya, iman ternyata memiliki musuh. Berapa? 2? No. 3? Lebih. Saya hitung-hitung, nanti sambil kita dengarkan bersama. Ternyata ada 6 musuh iman yang bisa menggagalkan kebenaran Ibrani 11 ayat 1 nyata dalam hidup kita. Sambil saya persiapan, saya senyum-senyum aja. Oh, mungkin ini toh yang dimaksudkan, bukan iman kaleng-kaleng. Jadi, bukan iman kaleng-kaleng itu 6 musuh iman kita bisa kalahkan. Karena musuh iman itu tidak main-main. Ya. Nah, bagaimana kita berbicara tentang musuh? Tentu musuh ada pro dan kontra. Ada yang menyerang, ada yang bertahan. Dan itu bisa disimpulkan dengan satu istilah, kuat-kuatan. Siapa kuat, dia menang. Nah, berbicara tentang musuh iman, berbicara tentang kuat, saya mau mengajak kita semua belajar kepada satu pribadi yang bernama Simpson. Semua pasti kenal Simpson. Bahkan dibuat filmnya, Simpson and Delilah. Simpson, pribadi yang kuat, ada di perjanjian lama, di kitab Hakim-Hakim. Referensinya nanti adalah Hakim-Hakim 15. Nanti dibaca di rumah, karena akan ada banyak ayat yang di-share. Jadi kita tidak baca perikopnya, tapi nanti di rumah, di kamarmu jemaat, bacalah Hakim-Hakim 15 ayat 1 dan 8. Dari peristiwa Simpson,
maka kita tahu sebenarnya Simson itu, kalau dia benar-benar hidup dalam iman, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dia pada masanya. Contoh, ketika dia sedang marah, ketika dia sedang sebel, keki, dia bisa menangkap 300 ekor serigala hutan. 300 serigala hutan dia bisa tangkap. Begitulah kuatnya dia. Ketika dia sedang marah, maksud saya kita tidak baca lagi Hakim-Hakim 15, 16 tentang perjalanan Simson dan Hakim-Hakim 13, tapi nanti dibaca. Bagaimana dengan satu rahang keledai, dia bisa kasih mati 1000 orang. Tapi ada tapinya. Kenapa kita harus belajar dari Simson? Simson adalah orang Israel. Amin. Artinya bangsa pilihan Tuhan. Simson adalah orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Yo, kan semua sudah tahu sekolah minggu toh. Kenapa Simson dikhususkan bagi Tuhan? Bukti Simson dikhususkan bagi Tuhan. Ayo, di Natalan tuh. Bukti Simson dikhususkan bagi Tuhan. Dia rambutnya tidak terkena pisau cukur. Baca Alkitab. Nanti di rumah dibaca ya. Nah itu. Jadi Simson itu dia ditugaskan khusus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin. Dia dididik, dibesarkan dalam doa. Cuman kalau kita sebagai manusia, apalagi cowok, kalau dia ganteng, suka apa? Suka petantang, petenteng. Kalau cewek dia cantik, suka apa? Ayo apa? Cewek, ayo jemaat, jawab dong. Ya, menjadi tinggi hati. Ya, menjadi tinggi hati. Nah, musuh iman yang pertama adalah tidak menghargai berkat Tuhan yang ada dalam diri kita. Oke? Rambut sudah hitam dikasih kuning. Contoh kecil. Ya. Gigi secara alami dipasang bekel. Ya, bekel yang 15.000 pun jadi deh. Pokoknya bekelnya nangkring di gigi. Kira-kira begitu. Tapi yang paling menjadi kelemahan Simson, dia tidak menghargai berkat Tuhan, maka dia mencari istri yang bukan daripada orang Israel. Di sini biang keroknya. Dia tidak menghargai berkat Tuhan. Waktu Yudit married, saya bukan bilang Yudit tidak boleh married sama orang Nias. Maksudnya di luar suku Nias, boleh-boleh saja. Tapi ketika kemudian dia mendapatkan orang Nias, why not? Is the best. Nah, tidak menghargai berkat Tuhan yang ada dalam diri kita. Halo jemaat, saya bukan cerita uang. Tapi salah satu berkat Tuhan dalam diri kita adalah hari ini kita adalah TKW. Itu berkat tenaga kerja wanita Indonesia yang di dalam perantauanmu diubah, dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak lagi TKW, tenaga kerja wanita, tetapi menjadi tentara Kristus wanita. Karena ini berhubungan dengan musuh yang kedua. Nah, ketika Tuhan memberkatimu dengan pekerjaan yang baik, dengar baik, di tempat kami ada seorang anak muda ganteng namanya Bang Erik. Ya. Ini sebagai contoh. Izin Bang Erik, contoh ya. Berkali-kali dia cari kerja, tapi nggak cocok. Jam kerjanya kepanjangan,
nggak sesuai dengan gajinya. Tapi coba engkau yang ada di Singapura, engkau hari ini duduk manis, ya, nggak peduli tempatmu kerja kondo, HBD, tapi pasti punya AC, punya wifi. Wifi ya, bukan BV. Kalau BV itu apa itu semutnya? Berkat. Tidak menghargai berkat Tuhan. Dan dididik di dalam doa. Ada banyak orang berdoa kepada Simpson. Dan ada banyak yang berdoa untukmu jemaat. Agar engkau menghargai berkat Tuhan. Saya tidak bicara uang, tapi sebagai TKW, bicara berkat, tentu Tuhan memberkati kita dengan pekerjaan yang baik. Kalau kita tidak jadi TKW, mungkin kita tidak bisa beli sepeda motor di kampung. Right? Kalau kita tidak jadi TKW, kita tidak bisa ubah rumah papan jadi rumah batu. Benar? Mari yang pertama, musuh iman kita adalah kita punya berkat Tuhan, tapi seringkali tidak kita hargai. Nah, Simpson sebagai tugas khusus yang diembankan kepadanya sebagai penyelamat bangsa ternyata menjadi sia-sia, walaupun pada akhirnya, tadi saya bilang baca tentang Simpson, dan kita semua mantan sekolah minggu pasti tahu, walaupun pada akhirnya ketika dia nanti diikat di mana, di rumah berhalanya bangsa Filistin, dia bisa tarik itu tiang 2 sampai semua roboh, tapi sudah menjadi sebuah kesia-siaan. Jangan sampai berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita menjadi sebuah kesia-siaan. Yang kedua adalah pergaulan yang jahat. Simpson ini dia bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Harusnya Simpson ketika Tuhan beri kekuatan yang dahsyat, dia melatih, dia mengequip, dia meneguhkan anak-anak muda Israel untuk siap berperang melawan Filistin. Tapi dia tidak. Dia bergaul dengan orang-orang Filistin karena mertuanya orang Filistin. Nah, hari ini secara khusus jemaat yang punya off day, catat, saya harus bicara keras. Engkau yang punya off day, jangan coba-coba masuk dalam pergaulan yang jahat, bermain-main api dengan khususnya lawan jenismu di Singapura. Ada banyak kita yang terjebak, ada banyak kita yang terperangkap dengan pergaulan yang jahat ini. 1 Korintus 15 ayat 33. Yuk kita buka 1 Korintus 15 ayat 33. Dikatakan di situ, pergaulan, ya. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya, pergaulan yang jahat. Jangan coba-coba. Apa tadi saya bilang? Jangan coba-coba bermain api. Nah, pendeta pun kalau setiap hari pergaulannya dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang fasik, saya percaya imannya juga akan runtuh, imannya juga akan kalah. Pergaulan yang jahat. Di Batam ada banyak anak muda. Ya, saya mau ingatkan, pergaulan, hati-hati, pergaulan yang jahat itu musuh iman yang kedua. Nah, jika kita, khususnya jemaat di Singapura, pun hari ini engkau punya off day, sudah keluar dari gereja, sudah beribadah, ayolah berkumpullah, berceritalah
sesuatu yang membangun, sesuatu yang membangkitkan. Misalnya bagaimana kampung halaman dan seterusnya. Atau nanti siapapun kau yang punya off day berkumpul, papi rupanya mau ke Sulawesi tanggal 17. What should we do? Apa yang harus kita kerjakan? Tapi kalau saya sudah jelas, sepanjang saya nanti di sana, saya akan berkunjung ke rumah-rumah jemaat untuk menyatakan bahwasanya tali ikatan batin kita, walaupun setahun sudah tidak saling tatap muka, masih tetap terjaga. Dikatakan berikut, barang siapa yang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Di dalam dunia ada dua jalan. Pernah tahu itu masih lagunya? Lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Untuk bisa mengasihi dunia gampang, tapi untuk bisa mengasihi Tuhan itu sulit. Maka di firman Tuhan ada dikatakan lebih mudah seekor unta masuk lewat apa? Lubang jarum. Sempit dalam arti kita harus benar-benar ada dalam kebenaran itu. Sempit dalam arti kita harus benar-benar mengalahkan daging itu, sehingga kita tidak akan masuk dalam pergaulan yang jahat. Dengar engkau jemaat, siapakah yang bisa mengontrol dirimu di Singapura? Employer? No. Suami? No. Bahkan suami sering kita cipoain kalau kita sedang terlibat dalam pergaulan yang jahat. Diri kita sendiri. Maka mari bangun. Makanya di awal dikatakan iman harus terus dipelihara. Iman harus terus kita tumbuhkan. Yang ketiga, hawa nafsu yang tak terkendalikan. Utamanya itu adalah nafsu seks. Hawa nafsu yang tak terkendali. Yang pertama seks. Yang kedua amarah. Oh, papi sering kali diingatin bunda, abang itu jangan cepat-cepat kali marah. Karena kenapa? Itu bisa membunuh iman. Nafsu seks. Kita belajar pada pribadi siapa tadi? Halo? Kita belajar daripada pribadi Simpson. Kita lihat ya tentang nafsu seks ini. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1. Ini tabiatnya Simpson. Jadi ini musuh iman nomor 3. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Perempuan sundal, PSK. Menghampiri itu bukan maksudnya mau main TikTok, enggak. Meniduri itu maksudnya. Maka semakin cemarlah hidup Simpson. Berkat Tuhan di poin 1 tadi semakin tergerus dari hidupnya Simpson. Di Singapura juga begitu, bukan? Kehidupan manusia. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, jemaat gereja Bethel Indonesia Miracle Service Singapura, seorang pun tidak ada yang mengalami musuh nomor 3 ini. Biasalah tengah malam masuk di Messenger, masuk di WA, darling. Ya, pas kita buka orangnya hitam, rambutnya keriting, jenggotan, kumisan. Kalau saya, ya mending hari Minggu gak usah ketemu. Mending off day di sebuah tempat di mana bisa berkumpul dengan teman-teman. Tapi meeting point yang bisa menyebabkan dosa atau musuh iman nomor 3 tadi, hindari.
Nah, buah roh ialah tahan nafsu. Nanti baca Galatia 5 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah, ada berapa buah roh? Halo, 9 apa 90? Nah, yang keempat, sifat kekanak-kanakan. Orang Kristen harus terus bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa. Simpson sifatnya kekanak-kanakan. Dia datang mau bertemu dengan istrinya. Mertuanya bilang, aduh Simpson ciloko, istrimu baru saja aku kasih sama orang lain. Aku kasih ya adiknya ya, lebih cantik, lebih Yahud. Dengar, jemaat, pun engkau yang sudah berkeluarga, jangan menjadi kekanak-kanakan. Iya papi, tapi dia selingkuh di sana. Iya papi, tapi dia main api di sana. Emang cuman dia bisa, aku juga bisa papi. No. Sifat kekanak-kanakan. Maka siapapun engkau jemaat yang akan mengambil keputusan untuk berkeluarga, mari masuk dengan persiapan yang sungguh sangat amat matang. Pernikahan bukan main-main. Masa bisa istri tuker-tukeran? Enak aja, emang kacang goreng. Sifat kekanak-kanakan itu adalah musuh iman. Sifat kekanak-kanakan dalam aplikatif kerohanian. Nanti ibadah ya. Nanti siapin persembahannya. Oh iya, lupa. Nanti ibadah ya jam 5. Kok baru datang jam 6? Nggak ingat ada ibadah. Jadi sifat kekanak-kanakan, karena kita jemaatnya TKW, keluargamu perhatikan, dan mari terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Simpson pikir karena dia dikhususkan bagi Tuhan, rambutnya tidak terkena pisau cukur, dan ada kekuatan yang powerful di dalamnya, maka dia bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ternyata tidak. Kekuatannya sendiri jatuh dengan kekuatan seorang wanita. Maka berbahagialah kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 berkata, sia-sialah kalau bukan Tuhan yang turut campur tangan. Sia-sia. Dan kita melihat Simpson masuk dalam sebuah kesia-siaan, walaupun berkat Tuhan, poin nomor 1 tadi, begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup seorang Simpson. Yang terakhir, tidak menolak godaan. Itu musuh nomor 6. Tidak menolak godaan. Simpson itu ternyata telinganya lebih tipis daripada telinga wanita. Dia selalu tergoda dalam banyak hal. Tapi dikatakan, ya, godaan dan segala kuasa setan harus kita lawan. 1 Petrus 5 ayat 9 berkata demikian. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Godaan-godaan itu maksudnya. Nah, kita hari ini bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh? Karena dikatakan lawan dengan iman yang teguh, maka teruslah bertumbuh, teruslah
mengenal, teruslah belajar tentang kebenaran itu. Yakobus 4 Yakobus 4 ayat 7. Sudah, ada yang boleh bantu saya baca Ibrani Yakobus 4 ayat 7? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu serahkanlah dirimu kepada Allah, lawanlah setan, maka dia akan lari darimu. Iya, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi tunduk dulu kepada Allah, maka kita siap menghadapi iblis dan dia pasti akan lari, akan kalah. Kalau kita tidak tunduk pada Allah, kita coba lawan iblis, dia bilang, aduh, ngana ini bagaimana kita geng saja kok mau bakal lagi sama-sama geng. Sudah Jo, mari kita pergi gailang, kita pergi ke mana-mana. Begitu. Yang pertama, tunduklah dulu terhadap Allah. Baru kita melawan iblis dan kita akan keluar sebagai pemenang. So, ada 6 musuhnya iman kita. Kalau salah satu daripada 6 ada pada kita, itu artinya kita masih iman kaleng-kaleng. Tapi kalau tidak, sebagaimana Ibrani 11 ayat 1, itu pasti tergenapi dalam hidup kita. Catat, yang pertama, musuh iman tidak menghargai berkat Tuhan. Yang kedua, pergaulan yang jahat. Yang ketiga, hawa nafsu yang tak terkendalikan. Yang keempat, sifat kekanak-kanakan. Yang kelima, mengandalkan kekuatan sendiri. Yang keenam, tidak menolak godaan setan dan iblis. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pemberitaan firman-Mu siang hari ini. Kami percaya Tuhan sungguh mengasihi kami. Dan kami bersyukur kami boleh terus berjalan di tahun 2021. Sudah 2 bulan berlalu dan kami tahu ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Tapi kami mau terus maju Tuhan. Terus naik dan bertumbuh. Khususnya iman percaya kami. Kami sudah diajarkan agar kami tetap terus memelihara iman kami. Bahkan menumbuhkannya hari lepas hari. Dan ada 6 musuh iman kami yang senantiasa mengintip-ngintip hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk keluar daripada itu. Dan kami menerima segala berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas akan terus mengajar setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.